Umroh tahun 2023 Masehi 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Helmi Dafnika. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak ibu-ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul Muhtaram Ustaz Salahuddin yang saya hormati, Bapak ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah siang hari ini Allah pertemukan kita semuanya di tempat ini untuk sama-sama kita membicarakan perjalanan Bapak ibu-ibu ke tempat-tempat suci di Mekah dan Madinah insyaallah ya Allah. Bapak ibu-ibu berangkat ke Mekah dan Madinah itu beda dengan berangkat kemanapun juga di muka bumi. Saya yakin 100% Bapak ibu-ibu suka bepergian keluar kota bahkan keluar negeri. Silahkan Bapak ibu rasakan suasana hati, suasana batin akan ke Mekah beda dengan suasana batin akan ke Eropa. Para jamaah rahimahullah, selama saya jadi ustaz, saya belum pernah mendapatkan panggilan ceramah orang selamatan mau ke Amerika. Anda nggak orang ke Amerika selamatan dulu? Tapi maaf, orang berangkat umroh jamaah rahimahullah tetangga dimintai maaf. Saudara dikumpulkan kadang-kadang. Bahkan yang berangkat satu orang yang nganterin satu RT jamaah rahimahullah gitu. Bapak ibu-ibu, tapi maaf Bapak ibu-ibu, yang namanya umroh cuma 1 minggu. Tapi yang namanya beresin koper nggak beres-beres. Itu lama yang koper dibuka, dimasukin barang, dikeluarin lagi, dimasukin lagi. Bapak ibu-ibu mohon maaf, makin dekat keberangkatan makin deg-degan. Padahal besok mau ke Singapura sekarang biasa aja tuh. Apalagi kalau besok mau ke Singaparna aja mohon maaf. Bapak ibu-ibu, tapi orang mau berangkat umroh kadang-kadang tetangga suka nakut-nakuti. Awas loh, biasanya kalau yang di Jakartanya suka mukul di sana dipukul. Kalau di situ kan nyubit di sana dicubit. Akhirnya banyak jamaah yang tidak mau berangkat umroh. Kenapa? Karena takut dibalas. Mohon maaf Bapak Ibu, Allah nggak baperan model kayak kita. Kalau Allah baperan model kayak kita, satu dosa dibayar kontan dengan satu bisu aja yang kecil. Saya kira kita bisulan semuanya. Tapi maaf, Allah tutup dosa kita sehingga yang tahu akan dosa kita cuma kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillahnya dengan doktrin seperti ini jamaah Indonesia tuh paling gampang diatur. Bapak Ibu lihat nanti kepulangan Bapak Ibu nanti lewat Jeddah, Bandara Haji Jeddah penuh seperti hajian. Pak Bu, mohon maaf, itu kalau orang India diatur ngejelnya bukan main. Orang Bangladesh susah diatur, orang Mesir galakan dia. Tapi orang Indonesia satu-satu dengan rapihnya langsung beres. Bahkan pengemis di Mekah Madinah itu senang betul melihat orang Indonesia. Kenapa? Kata mereka baik-baik. Datang orang Malaysia pelit, datang orang Mesir bakhil, datang orang Indonesia bagus. Kenapa? Baik, dermawan. Padahal bisa jadi di Jakartanya pelit. Tapi kenapa sehingga mereka Mekah berubah jadi baik?
ternyata Bapak Ibu-Ibu, dulu orang tua kita suka ngajarin, kalau satu ketika nanti punya rezeki datang ke Mekah Madinah, ada yang minta-minta, kata orang tua kita dulu, jangan ditolak. Kenapa? Karena takutnya malaikat. Sampai-sampai jamaah kita dulu ketika ngantri keluar masjid desek-desekan, dompet yang dia simpan di kantong belakang hilang. Pulanglah ke hotel, sampai di hotel dia ngadu, Ustaz, ya Pak, ada apa-apa? Alhamdulillah Pak Ustaz, dompet saya diambil malaikat, kata dia. Saya bingung sambil bertanya, Bapak, yang namanya malaikat sejak zaman kecil dulu diajar ada berapa? Ada 10, ada Jibril, Mikail, Israfil, terus sampai Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Bapak, saya pengen tahu di antara 10 malaikat ini mana malaikat yang tugasnya nyopet? Ya malaikat. Tapi para jamaah rahimakumullah, kenapa kok muncul hati deg-degan, muncul rasa was-was, muncul rasa takut? Karena ternyata jamaah rahimakumullah, orang yang datang ke Mekah disunnahkan untuk mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram bukan assalamualaikum. Salam tanah haram tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ternyata kata Nabi, salam ini, talbiyah ini dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat ada 2, Bapak Ibu. Jawaban pertama, malaikat berkata, labbaika wa sa'daika, labbaika wa sa'daika, silahkan Tuhan Allah, masuk kebahagiaan buat engkau. Tapi tidak sedikit orang yang datang ke Mekah, mulutnya bertalbiyah, bajunya dia ganti dengan baju ihram, kakinya masuk tanah haram. Apa malaikat jawab? La labbaika wa la sa'daika. Siapa yang manggil engkau? Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa ditolak? Kata malaikat, zaduka haram. Bekal yang kau bawa uang haram. Rahilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram. Karena itu Bapak Ibu, mohon nanti malam silahkan sholat sunnah taubat terlebih dahulu pada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan istighfar, minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, besok sebelum ke bandara, Bapak Ibu, sempatkan sholat sunnah safar di rumah masing-masing. Usolli sunnatan lis safari rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan membaca surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, bisa diganti dengan membaca Qulhu. Sama aja. Saya barusan ngisi majelis taklim di Cikarang. Orang Cikarang ternyata nenek-nenek di sana ternyata nggak bisa baca surat Al-Ikhlas. Kalau Qulhu lancar aja jemaah. Nah, kalau jemaah rahmatullah, insya Allah Bapak Ibu besok akan berangkat dengan Garuda GA 960 yang insya Allah akan terbang pada jam 15.20 sore. Bapak Ibu, koper sudah dibawa kemari? Alhamdulillah sudah. Jemaah rahmatullah, Bapak Ibu, kalau besok mau masukkan ke tas cabin, silahkan masih bisa insya Allah. Tapi pastikan tidak ada powerbank yang dimasukkan ke dalam bagasi. Pak Bu, 3 jam sebelum keberangkatan, Bapak Ibu harap sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jam 12-an kira-kira. Di mana Pak Ustadz bandaranya? Di Terminal 3, keberangkatan internasional. Ustadz, yang namanya terminal keberangkatan internasional itu gede, sebelah mananya? Bapak Ibu, begitu sampai ke Terminal 3, tolong cari restoran sate khas Senayan. Kalau sudah ketemu, kumpul di depannya. Bukan di dalam ya, insya Allah paspor akan dibagikan besok, boarding pass akan dibagikan besok. Sholat zuhur dan asar Bapak Ibu bisa jamaah takdim di Bandara Soekarno-Hatta. Insya Allah 15.20 Bapak Ibu terbang. Untuk sholat maghrib dan isya tidak usah sholat di atas pesawat,
tapi sholatlah nanti di jamaah takhir di Madinah. Karena insya Allah kita akan mendarat sekitar jam 9 malam. Waktu Isya masih cukup panjang. Tapi syarat jamaah takhir ayyan wiyat fil waqtil awal. Orang yang akan menjamaah takhir harus niat di waktu yang pertama. Jadi begitu masuk waktu maghrib di pesawat nanti, Bapak Ibu niatkan di hati, saya akan sholat maghrib jamaah takhir nanti di Madinah, insya Allah. Mendarat di Madinah Bapak Ibu, langsung silahkan ke imigrasi. Dari imigrasi Bapak Ibu akan ketemu dengan conveyor belt. Tas bagasi yang besar-besar tidak usah diambil. Yang diambil tas koper kecil yang besok mungkin akan dibagasikan. Tas bagasi insya Allah porter akan membawanya. Langsung insya Allah jamaah rimahullah ke bus. Dan insya Allah dari bandara menuju ke hotel itu sekitar setengah jaman. Bandara di luar tanah haram. Silahkan ketika menuju ke hotel di dekat Masjidil Haram, di dekat Masjid Nabawi, Bapak Ibu silahkan perbanyak baca salawat. Salawatnya boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terserah mau pakai Sayyidina silahkan, enggak juga tidak apa-apa. Yang penting jangan berebut Sayyidina ya mohon maaf. Karena kadang-kadang di Jabodetabek ini Pak, orang di masjid tuh ribut cuma gara-gara Sayyidina. Bahkan pernah ketika masuk masjid, masjidnya ditutup dijagain. Tanyalah sama tukang ojek yang nakal, Bang, ini kenapa kok tumben-tumbenan masjid ditutup? Gak boleh kita masuk di dalam, diusir semuanya. Kenapa sih Bang? Kata tukang ojek, Pak Haji, tadi di masjid ada yang berantem, makanya ditutup. Lah, siapa yang berantem di masjid? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ribut berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji, tadi rame pada berantem berebut Sayyidina. Untung Pak Haji, saya mah gak pernah sholat, kata dia jemaah rahmatullah. Nah para jemaah rahmatullah, begitu sampai di perbatasan tanah haram Madinah Al-Munawwarah, Bapak Ibu-Ibu silahkan munajat. Munajatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma inna hadha haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana. Selesai munajat begini Bapak Ibu silahkan bicara di hati masing-masing. Ya Allah, di depan saya kota Madinah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Helmi ya Allah, umat Rasulmu. Ya Allah, andaikan di kota Madinah ini Rasulullah masih ada, masih hidup ya Allah, saya pasti akan mendatanginya, saya akan cium tangannya, kalau perlu saya peluk beliau ya Allah. Tapi kesempatan itu tidak Kau berikan pada hamba. Hamba terlalu jauh dari masa Rasulullah, lahir di tempat yang jauh dari masa Nabi ya Allah Rabbana. Namun izinkan saya datang hari ini ke kota Madinah, membawa cinta dalam hati saya, membawa rindu dalam jiwa saya. Kalaupun saya tidak berjumpa fisik saya dengan Rasulullah, izinkan ya Rabb, sekedar untuk bisa sholat di samping makam Nabi, sekedar bisa melihat kubur Nabi, izinkan untuk menjadi pelipur rindu hamba pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya mulut kita membaca salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Terus kita baca salawat sampai di hotel kita semua. Hotel kita di Madinah, insya Allah hotel saja ada di barisan ketiga atau keempat kira-kira dari Masjid Nabawi, ya tidak terlalu jauh. Makan siang, makan pagi, makan malam semuanya ada di hotel insya Allah. Sampai hotel, koper besar biarkan, koper kecil bawa masing-masing, sedangkan koper besar insya Allah akan diantar ke depan kamar masing-masing insya Allah. Bapak Ibu-Ibu,
Bapak Ibu akan ada 5 malam kalau tidak salah di Madinah Al-Munawwarah insya Allah, karena Selasa baru meninggalkan kota Madinah insya Allah. Yang saya ingatkan Bapak Ibu, ke Raudhah sekarang di Madinah beda dengan ke Raudhah zaman dulu. Kalau dulu siapa yang kuat yang dapat, sekarang tidak. Masuk Raudhah harus pakai tasreh, harus pakai izin. Kalau tidak ada izin ditolak, tidak bisa masuk. Ustaz katanya sekarang bisa download aplikasi Nusuki, silakan aja download. Silakan ambil suatu waktu di situ untuk Raudhah. Insya Allah baru dapat 2 bulan lagi. Kenapa? Apa ini dong Pak? Jadi gak usah downloadan itu lah. Ikutin aja nanti NRA insya Allah akan mengusahakan lewat muasasah. Kalau tepat waktu jemaah makhluk, kalau sudah keluar tasrihnya dan diharapkan jam sekian harus kumpul, tolong kumpul. Kenapa? Tidak ada pada waktunya. Maaf, tidak ada kesempatan lagi untuk masuk Raudhah. Sekarang jamaah umroh, jamaah haji hanya diperbolehkan 1 kali masuk Raudhah selama di Madinah Al-Munawwarah. Nggak bisa berulang-ulang. Dan itu ketat Pak. Sampai-sampai dihitung. Tasrihnya 20 orang, ya 20 orang yang dihitung. Jadi mohon maaf, jangan coba-coba untuk untuk melipir ke travel lain, ya Allah, ya kan, nyambil data orang, maaf pasti tertolak karena sekarang luar biasa ketat. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk Raudhah yang merupakan tempat mustajab, kata Nabi ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah, antara rumahku dan mimbarku bagaikan taman surga, silakan Bapak Ibu sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Usolli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Selesai sholat sunnah mutlak, punya kesempatan bangun lagi sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat sunnah hajat 2 rakaat, Bapak Ibu silahkan munajat, silahkan doa di tempat mustajab ini. Saya anjurkan tidak lebih dari 4 rakaat. Kenapa? Sebabnya karena di belakang orang ngantri dan juga pasti diusir jemaah. Selesai munajat di situ, bapak-bapak keluar dari Masjid Nabawi, lewatin kubur Nabi. Ibu-ibu dari luar Masjid Nabawi. Atau satu ketika bapak-bapak duduk di Masjid Nabawi, silahkan ucapkan salam pada Nabi. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta fillahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, di depan kubur Nabi ini izinkan pertama kali saya banggakan ibu dan bapak kami. Ini bapak saya Allah, ini ibu saya Allah. Ya Allah, dengan perjuangan mereka tertanam keimanan dalam hati saya. Dengan usaha mereka, ya Allah, ada cinta dalam hati saya pada Rasulullah SAW. Masih terngiang dalam benak hamba bagaimana dulu kuping saya merah dijewer ibu saya, pantat dipukul bapak saya. Ketika susah bangun subuh, ya Allah, tiba-tiba bapak datang ke kamar diciprati muka saya, ya Allah Rabbana. Kesel saya ketika itu. Tapi sekarang saya rasakan, kalau bukan karena bimbingan mereka, cipratan air mereka, jeweran mereka, mungkin hamba tak akan pernah merasakan keimanan dalam hati ini, ya Allah. Ya Allah, andai di antara ibu dan bapak saya ada yang belum sempat datang ke Madinah ini, yakin ya Allah saya, mereka bukan tidak cinta pada Rasulullah, tapi mereka berkorban demi saya, anak-anaknya. Bapak ibu bicara begini depan makam Nabi, air mata kita pasti akan menetes. Jangan harap bapak, jangan bermimpi ibu, hati akan bergetar menyebut nama Allah. Air mata akan menetes ketika menyebut nama Rasulullah. Kalau ingat orang tua saja tak pernah meneteskan air mata.
Lalu silahkan lanjutkan bicaranya, ya Allah, hidup saya yang akan datang belum tentu lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lalui. Di depan kubur Nabi ini, saya ikrar, ya Allah, izinkan saya berada dalam barisan Rasulullah SAW. Bimbing saya, ya Allah, Rabbana. Setelah itu Bapak silahkan langkah selangkah. Ada makam Abu Bakar Siddiq, ucapkan salam, assalamualaikum ya Abu Bakar. Langkah selangkah lagi Pak, ada makam Umar, ucapkan salam, assalamualaikum ya Umar. Lalu kembali kita bicara, ya Allah, Abu Bakar, Umar mendapatkan kemuliaan wafat, dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Saya si Helmi ini, ya Allah, kalau nanti mati tidak mungkin dimakamkan di samping makam Nabi. Namun izinkan kalau kau berikan keistiqomahan pada Abu Bakar dan Umar, tolong berikan keistiqomahan itu pada hamba, sehingga sisa hidup hamba bisa bermanfaat untuk agamamu, ya Allah. Pak Bu, itulah hebatnya Rasulullah SAW. Samping kubur Nabi bukan kubur anak istrinya. Bapak Ibu cek, raja-raja di Indonesia kuburannya rata-rata kiri kanannya makam anak istrinya. Tapi Nabi ternyata samping makam Nabi bukan makam anak istrinya. Dimakamkan di samping makam Nabi dua orang sahabat. Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi dan Umar dimakamkan di kaki Nabi dengan posisi makam seperti ini. Jari tengah makam Rasulullah SAW, jari manis makam Abu Bakar Siddiq, sedangkan jari kelingking makam Umar bin Khattab dimakamkan di kaki Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, kenapa di samping makam Nabi bukan makam anak istrinya? Padahal Fatimah meninggal dunia sebelum meninggalnya Abu Bakar, tapi Fatimah tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Kenapa kok hanya dua orang sahabat saja dimakamkan di samping makam Nabi? Bukankah sahabat ribuan? Tapi kenapa yang dimakamkan di samping makam Nabi hanya dua orang saja? Dua pertanyaan ini kalau jawaban saya jawab sekarang, jawabannya panjang betul. Waktu mana sih kita pasti habis, Bapak Ibu. Kalau mau tahu jawabannya, undang saya ceramah yang lain. Nah, para jemaah rahmatullah, insya Allah setelah itu Bapak Ibu silahkan perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi pahalanya lebih afdal 1000 rakaat dibanding Indonesia. Bahkan di Masjidil Haram lebih afdal 100.000 kali. Tapi tolong, kalau sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, jangan bawa kalkulator. Selesai sholat hitung pahala. Lalu setelah itu, makanya banyak orang pulang umroh malas-malas sholat. Begitu ditanya, kenapa sih Bapak malas-malasan sholat, kelihatannya tak pernah kelihatan lagi? Tenang Pak Ustaz, saya masih punya deposito, dia bilang. Deposito apa? Deposito pahala. Insya Allah Bapak Ibu, Bapak Ibu akan ada Jumat di Madinah, begitu pun juga di Mekah. Saya ingatkan, Jumat di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, pertama, imam sholat subuh, imam sering kali membaca surat As-Sajdah. Dan saya ingatkan jemaah rahimakumullah, ketika imam membaca ayat 15, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir Allahu Akbar bukan untuk ruku tapi langsung sujud. Kenapa langsung sujud? Ini ayat sajadah. Yang baca yaitu imam, yang mendengar yaitu makmum. Sunnah untuk sujud. Habis sujud, imam bangkit lagi, melanjutkan bacaannya. Di Jakarta jarang dilakukan. Jadi begitu Allahu Akbar, jemaah rahimakumullah, kan tidak semua masjid Pak, ya kan? Memang ada di masjid tempat saya juga melakukan, tapi tidak semua masjid. Nah, jalan banyak Indonesia, begitu jamaah rahimakumullah takbir, imam takbir, Allahu Akbar, nyangkanya ruku, dia ruku, Allah. Di kiri kanan orang Arab tahu itu ayat sajadah, sujud semuanya. Ketika sedang ruku sendirian, kiri kanan sujud, jamaah Indonesia bingung. Sambil ruku nengok kanan, nengok kiri. Di sana ada orang Garut lagi bingung juga, nengok juga, mata ketemu mata, ngasih kode. Tolong jangan kejadian pada kayak begini. Kalau besok imam membaca surat As-Sajdah yang diawali dengan kalimat Alif Lam Mim, oh ini imam pasti baca surat As-Sajdah. Tolong kalau imam sujud ikut, tidak sujud
batal sholat Bapak Ibu. Apa saja doanya? Doanya khusus. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sabda apa panjang? Baca subhanallah. Ustaz kaget jadi diem. Boleh nggak Ustaz? Boleh, diem aja. Itu jamaah. Kedua, Bapak Ibu, Jumatan silahkan ibu-ibu Jumatan. Dan ibu-ibu kalau sudah Jumatan tidak usah sholat zuhur lagi. Nah, para jamaah rahimakumullah, insya Allah selama di Madinah juga akan dibawa ke tempat-tempat bersejarah, akan datang ke Masjid Quba, Masjid Qiblatain dan masjid-masjid yang lain insya Allah jamaah rahimakumullah, dan insya Allah akan dibawa ke kebun kurma. Bapak Ibu 12 hari perjalanan dengan perjalanan, urusan belanja saya anjurkan mendingan di Mekah, di Madinah. Kenapa sebabnya? Madinah lebih santai. Mekah mall, susah nyari yang perintilan-perintilan. Ya kan? Kalau belum beres di Madinah, bereskan di Jeddah. Kepulangan nanti punya kesempatan di Jeddah. Belum beres juga ke Tanah Abang. Nah, para jamaah rahimakumullah, insya Allah Selasa besok, Selasa depan, Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Ustaz, jam berapa tinggalkan kota Madinah? Insya Allah meninggalkan kota Madinah ba'da zuhur. Lah, Ustaz, kalau ba'da zuhur berangkat dari Madinah, pagi-pagi apa dong yang dikerjakan? Pagi-pagi sempatkan pamitan ke Rasulullah. Bapak Ibu, Imam Nawawi menjelaskan kalau kita mau meninggalkan kota Madinah, pamitlah sama Rasulullah. Kalau nggak pamit, nggak sopan. Saya datang ke rumah ibu, saya pulang diam-diam, sopan nggak kira-kira? Itu begitu pun juga ke Rasulullah. Cuma bagaimana cara pamitannya? Bapak, Ibu, habis sholat subuh, nanti dengan Ustaz akan dibawa untuk salam ke belakang Masjid Nabawi. Dari situ, masuklah Masjid Nabawi, sholat sunnah duha. Selesai sholat sunnah duha, ibu-ibu, bapak-bapak duduk, dari jauh ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Terus, ibu bapak bicara, ya Rasul, saya Helmi hari ini mau pamit meninggalkan kota Madinah. Ya Rasul, bukan saya tidak nikmat berada di samping engkau, bukan saya tidak betah di kota Madinah ini. Nikmat sekali ya Rasul, saya sholat di samping kubur engkau. Tapi waktu jua yang memisahkan saya dengan dirimu di tempat ini ya Allah, ya Rasul. Ya Allah, saya mohon kepada engkau, perkenankan tahun-tahun yang akan datang saya bisa kembali ke tempat ini lagi. Andai kau tidak takdirkan kesempatan itu pada hamba, izinkan ketika wafat, kau wafatkan hamba dalam keadaan husnul khatimah. Selesai pamitan, Bapak Ibu silahkan pulang ke hotel, mandi. Mandi apa Pak Ustadz? Mandi sunnah ihram. Jadi sebelum kita umrah disunahkan mandi dulu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan bersihkan. Yang punya kuku panjang, potong kukunya. Yang punya rambut-rambut atau bulu-bulu yang gak rapih, rapihkan. Yang punya wangi-wangian, pakaikan wangi-wangiannya di badan. Ganti baju ihram, berangkat sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi. Niatkan jamaah takdim, jamaah rahimahullah. Jadi selesai sholat zuhur langsung bangkit sholat asar. Insya Allah ba'da sholat zuhur dan asar jamaah takdim. Kemudian jamaah rahimahullah makan siang, jam 2 siang para jamaah akan meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Semua jamaah sudah pakai baju ihram. Baju ihram ibu-ibu gini pun juga boleh. Tidak disyaratkan putih-putih, tapi yang jangan yang genjreng-genjreng ya rahimahullah. Masa mau muter Ka'bah bawa pakai tinggi, masya Allah, tabarakallah. Ya, bapak-bapak sudah tidak pakai daleman lagi ketika berangkat dari hotel. Kenapa Ustaz? Kan bukankah itu dicocoknya nanti kalau mau niat? Betul, tapi sering kali kejadian ketika akan berangkat ngomong, Ustaz, nggak enak Ustaz, mati aja deh ya, kalau mau niat saya copot celana dalamnya. Nggak apa-apa. Sampai di Bir Ali dia lupa. Naiklah dia ke bus, sampai Mekah dia turun. Pas turun dari bis, saya pun juga turun dari bis yang lainnya. Nggak sebes dengan saya. Begitu dia lihat ke belakang, lihat saya, pas lihat muka saya, dia ingat celana dalam. Dia datang, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Saya bilang, copot celananya, bayar dah. Makanya hati-hati bapak-bapak, besok
ketika Bapak hari Selasa besok akan tinggalkan kota Madinah, pas Bapak akan masuk bis, para mutawif, para ustadz, insya Allah akan berdiri di pintu bis, ngerazia Bapak-Bapak. Razia kolor. Insya Allah Bapak-Bapak jam 2 siang akan berangkat menuju ke Makkah. 6 km dari hotel kita, 6 km dari hotel, Bapak-bapak akan berhenti di sebuah masjid. Nama masjidnya Bir Ali, nama wilayahnya Dzulhulaifah. Inilah tempat yang ditunjuk Nabi sebagai starting point, sebagai awal pergerakan, awal umrah, atau dalam kata lain merupakan tempat miqat. Sampai di masjid ini, bapak-bapak, ibu-ibu silahkan turun dari masjid, masuk ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa Ustaz? Kan kita habis sholat asar tadi di jamaah takbir. Sholat sunnah tahiyatul masjid saja. Kembali ke hotel, kembali ke bis. Begitu sampai di bis, bapak ibu langsung niat umroh. Talafut mengucapkannya disunnahkan. Yang penting ikrar di hati. Bagaimana talafut niatnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Kalau yang mau panjang, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati ikrar, saya niat umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah niat umrah ini Bapak Ibu-ibu, berarti Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak ini tidak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Gak boleh Pak. Bapak begitu sampai di Mekah ngomong, saya nggak jadi umrohnya aja. Maaf, kalau sudah niat umrah ini, ternyata Allah perintahkan Israel mencabut nyawa dia, maka satu, baju ihram ini disunnahkan mendampingi dia sampai ke liang lahat. Orang yang meninggal dunia setelah niat umrah ini, maka tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan. Tapi ketika dikafani, kata Rasulullah, la tukhammiruhu, kepalanya jangan ditutup. Jadi nggak pakai tali pocong ya. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Dia wafat dalam keadaan ihram, dan nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kira-kira ada yang mau daftar besok? Belum ada yang mau daftar besok? Kata Nabi, Pak, man sya'a al yamuta bil Madinah fal yaf'al, atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa orangnya yang ingin meninggal di Madinah, silahkan. Cuman saya ternyata nggak bisa request mati jemaah. Dulu dalam 2007-an ada jamaah kita yang begitu sampai Mekah Madinah nggak mau makan Pak. Gak mau makan, nggak mau minum. Sampai temannya itu jamaah rahimatullah. Oh iya, sampai temannya ini jamaah rahimatullah ngadu ke saya, Ustaz, mohon maaf ini Pak Anu ini nggak mau makan, nggak mau minum. Saya datang ke kamarnya, Bapak kenapa nggak mau makan, nggak mau minum? Ustaz, saya ini umur 81 tahun. Kalau saya pulang ke Samarinda juga mati di sana, Ustaz. Daripada saya mati di sana, mendingan saya mati di sini. Kan bingung kalau saya begitu. Saya bilang, Bapak, kalau Bapak mati di sini, nyusahin saya, gitu kan. Dijawab begitu dia mau makan, dan alhamdulillah sampai pulang gak mati juga. Nah, para jemaah rahimakumullah, kalau sudah niat umrah ini, maka larangan-larangan ihram berlaku. Apa aja larangan ihramnya? Satu, laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala. Berangkat ke Mekah besok jangan pakai peci. Dua, laki-laki tidak boleh meletakkan seapapun di atas kepala. Hati-hati, bapak-bapak pakai kacamata. Kacamatanya kadang-kadang ditaruh di atas kepala, kena darah. Laki-laki dilarang menggunakan sendal yang nutup tumit.
Jadi besok berangkat ke Mekah jangan pakai sepatu, pakai sendal semuanya. Gimana Ustaz kalau sendal gunung yang ada tali di belakang, injak belakangnya. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka, termasuk tutup muka cadar, termasuk tutup muka masker. Ustaz bagaimana kalau sekarang lagi pandemi, bukankah harus pakai masker? Silahkan pakai. Bayar dam apa enggak? Tidak bayar. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian. Setelah niat ini, wangi-wangian hindari. Termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok-blok itu bukan puppy block, apa namanya? Sunblock, kodok, termasuk kodok. Ustaz bagaimana kalau minyak angin, minyak kampak, balsem? Itu bukan wangi tapi bau. Karena itu boleh digunakan. Laki-laki dan perempuan dilarang mencabut-cabut tanaman, motong-motong tanaman. Dilarang mencukur rambut, menggunting rambut atau bulu-bulunya lainnya. Hati-hati, kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidungnya, bayar dam. Satu bulu hidung kasih fakir miskin 25 real. Satu paket makanan. Standar paket makanan di sana Kentucky. Kentucky di sana satu paket 25 real. Jadi kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidung 25 real. 2 bulu hidung 2 kali 25. 3 bulu hidung 3 kali 75. 4 bulu hidung ke atas. Kata Al-Quran min siyamin au sodaqatin au nusuk, puasa 3 hari atau ngasih fakir miskin 6 orang, au nusuk atau motong kambing sekalian. Karena itu hati-hati jamaah rahimakumullah. Siapkan diri kita masuk masjid, Ka'bah kelihatan. Begitu Ka'bah kelihatan kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hada al-baita ta'ziman wa takriman wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw ya'tamarahu ta'ziman wa takriman wa tashrifan wa birra. Sambil tatap Ka'bah kita munajat, ya Allah makasih saya bisa kemari hari ini. Ya Allah ya Rabbana, Engkau yang berikan kemudahan pada hamba. Dulu hamba susah ya Rabb, bahkan piring aja dikasih mertua ketika habis nikah. Ternyata Engkau yang berikan semuanya pada hamba. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Mohon maaf, kalau ini sudut Hajar Aswad yang rahimakumullah dan tawaf posisi Ka'bah sebelah kiri. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu tolong jangan sekali-kali berusaha untuk membelakangin arah kiblat. Ini kan kadang-kadang sekarang lagi foto-foto tuh, masya Allah, baru juga Bismillah Allah aku udah cetek Ka'bah di belakang. Habis itu langsung bikin status @Ka'bah putaran pertama, masya Allah, tabarakallah. Ketika lewatin sudut Hajar Aswad, kalau ini sudut Hajar Aswad kira-kira, maka kita cukup angkat tangan sambil mengucap Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kecil. Tidak usah kita berhenti dulu, apalagi menghadap Ka'bah, sambil jalan aja Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan begini Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu-ibu, mohon maaf, Hajar Aswad ini Bapak Ibu, Rasulullah berikan 3 pilihan. 1, cium. 2, sentuh. 3, salam dari jauh. Tolong bapak-bapak, jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Kenapa? Karena bapak-bapak sekarang yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah hanya yang pakai baju ihram. Bisa dibayangkan Pak Dokter, pakai baju ihram, desek-desekan, nyium Hajar Aswad, ketarik bawahannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan itu tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad untuk bapak-bapak. Juga bapak ibu, tolong jangan kejadian sebelum pandemi. Sebelum pandemi jam setengah 12, kan dulu bebaskan ke Ka'bah itu. Setengah 12 jam Allah malam saya mau datang ke masjid, tiba-tiba keluar dari masjid bapak-bapak. Bapak-bapak ini bajunya berantakan persis kayak habis tawuran. Kancingnya copot semuanya. Apa namanya? Kantongnya sobek.
Saya tanya, Bapak dari mana itu kayak habis tawuran? Ustaz, saya habis nyium Hajar Aswad, Ustaz. Perjuangan betul, Ustaz. Udah deket, Ustaz. Tiba-tiba orang lihat desek kepalanya. Saya pukul perutnya. Dia mundur ke belakang, Ustaz. Udah deket lagi. Orang Mesir dirundung, Ustaz. Saya sikut kepalanya. Dia mundur ke belakang. Akhirnya Hajar Aswad terbuka, Ustaz. Saya cium, nikmat betul. Saya hanya berkata, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Bagaimana caranya kita dapat kebaikan kalau caranya nggak benar dan yang bagus? Tawaf 7 putaran. Tidak ada doa yang wajib dibaca. Yang sunnah tasbih. Subhanallah sama-sama. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Sepanjang 7 putaran ini tasbih yang sunnah dibaca. Kecuali sampai di rukun Yamani, satu sujud sebelum Hajar Aswad, maka itu rukun Yamani sunnah disentuh. Kalau nggak bisa disentuh, cukup angkat tangan tanpa dikecup, lalu baca doa Rabbana fid dunya, terus sampai terakhir. Kalau sudah 7 putaran, Bapak Ibu silakan doa di tempat yang mustajab. Mana tempat yang paling mustajab di sekitar Ka'bah? Pertama adalah yang dinamakan Multazam. Apa Bu? Mana Multazam tuh? Bapak Ibu lihat aja Hajar Aswad. Samping Hajar Aswad ada pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah inilah yang namanya Multazam. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu doa di sekitar situ. Kalau bisa nempel di dinding Ka'bah bagus. Kalau nggak bisa mundur ke belakang yang penting searah. Saya bapak ibu-ibu kalau umroh atau haji selesai tawaf pasti saya buat jamaah doa di arah Multazam. Saya pimpin doa. Setelah saya pimpin doa saya katakan bapak-bapak ibu-ibu silakan doa masing-masing. Saya mundur ke belakang nungguin bapak-bapak ibu-ibu lagi doa. Tiba-tiba saya lihat ada jamaah ibu-ibu yang di Multazam nggak doa, yang lain doa nangis-nangisan, dia enggak. Dia ambil buku dari tasnya, buku itu dibuka, dibaca sebentar, habis dibaca sebentar itu bukunya diangkat begini. Yang lain doa nangis-nangisan, si ibu ini nggak doa nangis, nggak doa. Apa yang dilakukan? Begini. Wah, saya bilang si ibu nggak tahu Multazam, saya deketin, Bu. Antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu Multazam, tempat mustajab. Ibu doa bukan ngangkat-ngangkat buku. Si ibu jawab, Ustaz, maaf, ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu, mereka tahu berangkat haji saya ini, berangkat umroh mereka ini, mereka tuh nitip doa. Doanya ditulis di buku ini. Dan di buku ini isinya titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Nah, saya tadi mau baca satu-satu pusing di sebelah. Ya udah, daripada pusing saya tadi angkat buku sambil ngomong. Ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Tadi saya mau baca satu-satu pusing. Tolong ya Allah, engkau aja deh baca satu-satu. Jangan dipraktekin. Karena ibu-ibu titipin doa kan? Ya kan? Bu, Pak, kalau Bapak Ibu titipin doa, duduk di Masjidil Haram, baca satu-satu, itu merupakan amanah. Kalau sudah doa di belakang di Multazam, silahkan Bapak Ibu lihat ada makam Ibrahim. Kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan makam Ibrahim tempat sholat. Silahkan sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Sholat apa? Sholat sunnah tawaf. Usolli sunnata tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah tawaf karena Allah. Belakang makam Ibrahim tempat mustajab. Ustaz, bagaimana Hijr Ismail? Hijr Ismail kapan-kapan, bukan dalam rangkaian umroh. Bapak Ibu punya kesempatan, datanglah ke Hijr Ismail. Setelah doa dan sholat di makam Ibrahim, Bapak Ibu silahkan cari air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam, sunnahnya berdiri sambil menghadap Ka'bah. Kata Nabi, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam tergantung niat apa kita minumnya.
Karena itu sebelum minum air zam-zam kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa tuh? Makan. Kenapa diikuti? Nih doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sambil menghadap kiblat sunnahnya, dan sebaiknya para ulama mengajarkan untuk 3 tegukan. Sambil berdiri, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Makruh kalau minumnya kayak begini. Bukan haus, nyontoy. Beda Pak, nyontoy dan haus. Nah, para jemaah rahmatullah, kalau sudah selesai minum air zam-zam, Bapak Ibu silahkan cari tempat sa'i. Sa'i itu dari sofa menuju ke marwah. Para jemaah rahmatullah, sofa ke marwah jaraknya sekitar 400 meter. Kali 7, 2,8. Sanggup kira-kira? Insya Allah. Kalau nggak sanggup, bapak-bapak, ibu-ibu tidak usah khawatir. Di sofa banyak orang nyewakan dorongan, sekaligus dengan pendorongnya. Yang dorongnya orang Arab. Kalau bapak ibu naik yang dorong orang Arab, insya Allah ngedorongnya nggak pakai rem. Kalau takut pakai itu, naik ke atas, naik pakai skuter, tetap sah. Sofa tempat mustajab, sempatkan doa di situ. Marwah tempat mustajab, sempatkan doa di situ. Sofa ke marwah dihitung 1. Marwah ke sofa 2. Sofa ke marwah 3. Marwah ke sofa 4. Sofa ke marwah 5. Marwah ke sofa 6. Sofa ke marwah 7. Jadi yang pertama sofa di sofa, 7-nya di mana? Kalau satu ketika bapak-bapak ibu-ibu 7-nya di sofa, sama. Itu jemaah. Dan sa'i ini tidak disyaratkan punya wudu. Jadi kalau batal, lanjutkan sa'inya, jemaah. Antara sofa dan marwah, sunnah dari kecil ketika bapak ibu lewat lampu hijau sambil baca doa, Rabbighfir bareng-bareng, warham, wa'fu, wa takarram, wa tajawaz, amma ta'lam, innaka ta'lam, ma la na'lam, innaka antallah al-a'azzu al-akram. Para jemaah rahmatullah, kalau sudah selesai 7 di marwah, silahkan tahallul, gunting rambut. Makin banyak yang digunting bagi laki-laki rambutnya, makin besar pahalanya. Ibu-ibu tidak. Makin banyak yang digunting kalau ibu-ibu, makin makruh. Bahkan kalau botak, makruh ibu-ibu. Itu jemaah. Sedikit aja, minimal 3 helai. Insya Allah Bapak Ibu, setelah itu silahkan perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Salat ibadah yang terbaik di Masjidil Haram ada 3. 1 tawaf, dan saya ingatkan, tawaf di sekitar Ka'bah bagi laki-laki hanya boleh bagi yang pakai baju ihram. 2, salat. 3, natap Ka'bah. Jadi menatap Ka'bah, insya Allah akan mendapatkan 20 rahmat. Bapak Ibu, ya kembali akan Bapak Ibu akan 5 malam di Mekah Al-Mukarramah insya Allah. Pak Bu, dan nanti diatur untuk melaksanakan ziarah keliling kota Mekah sekaligus umroh yang kedua dengan mengambil miqat di Ji'ranah. Umroh yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh untuk mengumrohkan orang lain. Tapi kalau mengumrohkan orang lain, syaratnya 1, yang diumrohkan orang yang sudah tidak bisa datang ke Mekah
Entah karena sudah meninggal dunia atau karena sudah sepuh uzur yang tidak mungkin sakit sembuh lagi. Satu niat hanya untuk satu orang. Gimana niatnya? Labbaik Allahumma umratan an fulani. Saya umrah untuk siapa? Kalau untuk bapak, untuk ibu tidak disebut namanya, nggak apa-apa. Kenapa sebabnya? Karena bapak dan ibu mah pasti jelas, ya kan? Tapi kalau sudah kakek, nenek, tolong sebutin namanya. Karena kakek ada dua, kakek bapak, kakek ibu. Nenek ada dua, nenek bapak, nenek ibu. Kalau niatnya, saya niat umroh untuk kakek saya, tanpa disebutkan nama, malaikat masih nungguin. Ini kira-kira kakek yang mana? Gitu. Mohon maaf ini bercandanya. Nah, insya Allah ya warahmatullah, Bapak Ibu nanti akan pulang dari Mekah menuju ke Jeddah ya warahmatullah, dan di Jeddah akan berangkat dari terminal haji. Yang saya ingatkan, sebelum meninggalkan kota Mekah, Bapak Ibu diharapkan tawaf wada. Yang sakit, yang sepuh, yang haid tidak tawaf wada, tidak apa-apa, tidak bayar dam. Yang sehat, yang muda, malas-malasan tawaf wada, bayar dam. Itu yang paling aku. Insya Allah di bandara haji nanti Bapak Ibu, tolong ikuti instruksi orang Arab di sana. Kata orang Arab masuk, masuk. Kata orang tunggu, tunggu. Kenapa? Yang ngatur otoritas bandara. Satu. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, di bandara nanti porter hanya bisa ngedorong troli bapak ibu-ibu sampai sekitar 20 meter sebelum counter. Dari 20 meter sebelum counter dia berhenti, dan yang dorong harus jamaah. Karena itu bapak ibu-ibu mohon yang sepuh, yang muda-muda, yang seger-seger, tolong sodakoh tenaga. Dorongin apa namanya? Troli sampai counter. Setelah sampai counter ngapain? Udah, diem aja di situ. Itu para jemaah Allah. Mudah-mudahan Allah berikan pelajaran kemudahan.